친구분 주무시고 계신데. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kembali lagi dengan Mimin di channel Hideyo yang kali ini akan membahas film terbaru yang sangat bagus dan pastinya seru cuy. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa culun yang bisa mendeteksi seorang penjahat lewat bulu kuduknya. Bahkan menariknya lagi, pria ini memiliki keberuntungan yang tidak ada habis-habisnya. Nah, karena hal itulah si pria ini memanfaatkan keistimewaannya itu untuk menghukum para penjahat dengan caranya sendiri. Lalu seperti apakah keseruan filmnya? Oke, sebelum lanjut siapkan dulu kopi dan cemilan kalian, dan inilah A Killer Paradox. Kisah dimulai dengan seorang pria bernama Lintang yang terlihat sedang gabut di rumahnya. Diketahui Lintang ini memiliki kakak perempuan bernama Yong yang dikabarkan sebentar lagi akan menikah. Lalu Lintang sendiri merupakan seorang mahasiswa dan memiliki dua sahabat baik bernama Han dan juga Miu. Kemudian Lintang menceritakan kalau ia ingin membuat hal-hal spektakuler di hari liburnya nanti, yang dimana ia ingin pergi ke negara Kanada yang selalu ia impikan dari kecil. Bahkan ketika pulang ke rumah, Lintang ini selalu menonton vlog yang membahas soal keindahan Kanada. Namun karena ongkosnya sangat mahal, Lintang pun tidak bisa pergi ke sana dan hanya bisa mengagumi keindahan negara Kanada lewat lukisan saja. Kemudian sepulang sekolah, Lintang ini ternyata selalu bekerja di Indomaret sebagai pekerja paruh waktu. Dengan penuh semangat, ia pun bekerja di sana walaupun ia harus menghadapi seorang pelanggan bernama Pak Bagong yang sangat ngarudetkeun. Yang dimana Pak Bagong memesan sebuah rokok tetapi uangnya kurang. Dan ketika ditagih, Pak Bagong ini malah meledeknya. Merasa tidak terima, Lintang pun terus menagihnya, tetapi untungnya teman dari Pak Bagong yang bernama Myung Jin langsung meminta maaf dan membayar semua kekurangannya. Kemudian saat jam pulang, Lintang sempat meminjam sebuah palu kepada bosnya, yang dimana palu tersebut akan ia gunakan untuk memasang lukisan Kanada miliknya yang berada di rumah. Tetapi saat di jalan, Lintang tidak sengaja melihat Pak Bagong sedang tertidur pulas di gang sempit karena efek dari mabok. Lalu Lintang meminta Myung Jin untuk segera membawa Pak Bagong pulang karena sebentar lagi akan turun hujan. Namun Myung Jin yang sama mabok juga ternyata tidak peduli dan ia malah menghajar Lintang secara brutal. 친구분 주무시고 계신데. Hal ini membuat Lintang teringat dengan masa-masa SMA ketika dirinya sering dibully. 인생은 주관식이 아니라. Lalu Lintang yang tidak mau menjadi pecundang lagi, akhirnya ia memutuskan untuk melawan. Bahkan sadisnya ia juga mengeluarkan palu pinjaman tadi dan langsung membunuh Myung Jin dengan palu tersebut. Melihat itu Lintang panik karena ia telah kerasukan setan dan tidak sengaja membunuh Myung Jin. Dan tidak lama muncullah seorang wanita berkacamata hitam lewat ke sana sambil membawa seekor anjing. Dan untungnya wanita tersebut buta sehingga ia pun menghiraukan kejadian itu. Kemudian saat mandi, Lintang berhalusinasi melihat arwah Myung Jin yang meminta pertanggungjawaban kepada dirinya karena telah membunuhnya. Yang dimana Myung Jin ini memiliki seorang ibu dan 3 anak yang masih membutuhkannya. Di sini Lintang tentu saja panik dan langsung memikirkan bagaimana nasib ibunya jika melihat Lintang masuk penjara. Lalu saat akan tidur, Lintang mendengar ketukan pintu dan saat dibuka ternyata itu adalah si Han yang ingin numpang tidur di rumahnya karena ia habis mabuk dan takut dimarahi. Di sini Lintang pun tidak mau menceritakan apa yang telah terjadi kepada temannya. Dan ia mencoba searching di Google mengenai pasal-pasal dan berapa tahun hukuman atas kesalahan yang telah ia lakukan. Awalnya Lintang ingin menyerahkan diri kepada polisi. Namun seketika dirinya teringat bahwa dulu ia sering disewa oleh wanita micet. Bahkan ia juga sering mencuri HP para murid di sekolah dan ternyata semuanya berjalan lancar tanpa membuat dirinya masuk penjara.
Mengingat itu semua, Lintang pun tidak jadi menyerahkan diri kepada polisi karena ia yakin keberuntungannya masih di pihaknya. Tetapi tiba-tiba Lintang teringat lagi dengan palu yang ia gunakan untuk membunuh, yang dimana palu tersebut telah terjatuh di TKP. Akibat hal itulah Lintang pun panik lagi dan takut dirinya akan masuk penjara. Kemudian pagi harinya kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif bernama Jang Nan yang sedang menyelidiki kasus kematian Myung Jin. Tetapi Jang Nan sangat kesulitan untuk mengungkapkan siapa pelakunya karena tidak ada CCTV di area sana. Dan ia hanya menemukan beberapa makanan di sebuah keresek yang bertuliskan nama minimarket tempat Lintang bekerja. Sementara Lintang sendiri ditelepon bosnya untuk masuk bekerja karena salah satu rekannya tidak bisa bekerja hari ini karena ada keperluan. Kembali lagi dengan detektif Jang Nan yang sedang mendatangi minimarket dan meminta pil CCTV kepada bosnya Lintang. Kemudian saat menunggu di luar, detektif Jang Nan dihampiri oleh dua murid bolos yang ingin meminjam sebuah korek. Tetapi Jang Nan merasa curiga kepada mereka berdua dan ia langsung membawa mereka ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kemudian di kantor polisi, mereka berdua pun dinasihati oleh rekannya Jang Nan dan meminta dua murid tersebut untuk tidak bolos lagi. Sementara Jang Nan sedang melihat rekaman CCTV yang menunjukkan Lintang adalah orang terakhir yang menjaga minimarket sebelum kejadian itu terjadi. Tanpa pikir panjang, ia pun kembali mendatangi minimarket dengan tujuan untuk menginterogasi Lintang. Lalu Jang Nan mengingatkan dua orang semalam yang telah membuat Lintang kesal. Dan ia juga sempat bercanda jika Lintang mungkin telah membunuhnya. Di sini Lintang tentu saja panik karena ia memang membunuhnya. Tetapi Jang Nan hanya bercanda saja dan ia hanya membutuhkan isi obrolan Pak Bagong dengan Myung Jin ketika berada di minimarket ini. 그래서 죽였어요. 애와 내용이 중요하거든. Lalu Myung Jin menjawab bahwa mereka berdua hanya membahas soal masalah keluarga mereka. Dan saat itu Lintang melihat Jang Nan sedang mengunyah permen karet dan ternyata Lintang langsung teringat jika dulu ia juga mengunyah permen karet yang sama sambil memegang palu. Disinilah Lintang pun langsung keringat dingin karena ia takut aksinya terekam oleh CCTV. Namun tidak lama datanglah detektif Yong Jae yang mengabarkan bahwa berdasarkan sidik jari dan salah satu saksi, Pak Bagong dengan Myung Jin memang terlibat saling membunuh. Ditambah lagi dengan momen Lintang saat mengambil palu, ternyata hal itu tidak terlihat oleh CCTV karena terhalangi oleh kecoa yang kebetulan nempel di CCTV. Akibat hal itulah Lintang pun selamat dari tuduhan, tetapi detektif Jang Nan memarahi rekannya karena telah membicarakan informasi-informasi penting di hadapan orang yang sedang dimintai keterangan. 영재, 네. 나대지 말라고. Kemudian pihak polisi mulai menginterogasi istrinya Pak Bagong untuk menanyakan kegiatan apa yang dilakukan oleh suaminya. Lalu si istri menceritakan jika dulu suaminya sering membawa Myung Jin pulang ke rumah karena mereka berdua memang bekerja di perusahaan yang sama. Di sini si istri menganggap bahwa Myung Jin adalah sosok pria yang sangat baik karena Myung Jin selalu perhatian kepada anaknya. Bahkan ia juga memberinya kue ulang tahun, padahal suaminya sendiri yaitu Pak Bagong tidak ingat dengan hari ulang tahunnya. Akibat hal itulah si istri merasa nyaman dan selalu bercocok tanam dengan Myung Jin secara diam-diam ketika Pak Bagong tidak berada di rumah. 알고 지낸 지는 한 3성격도 서글서글하고 항상 독립을 하고 나면 Kemudian pagi harinya Jang Nan kembali mendatangi Lintang di Indomaret karena dirinya seolah-olah merasa curiga kepada Lintang karena Lintang ini adalah orang terakhir yang bertemu dengan Myung Jin. Tetapi Jang Nan belum bisa mengungkapkannya karena kekurangan barang bukti. Ditambah lagi dengan pengakuan temannya Lintang yaitu Si Han yang mengaku bahwa dirinya telah diinterogasi oleh polisi ketika di kampus karena Han merupakan temannya Lintang. Kemudian mereka berdua pun pergi ke kedai untuk mabok bareng agar masalah mereka bisa terlupakan. 한 잔 더 하고 가자. Sementara itu detektif Jang Nan mendapatkan laporan bahwa Myung Jin ternyata nama aslinya adalah Yob Yu Il dan merupakan seorang pembunuh berantai yang selama ini dicari-cari oleh polisi. Lintangnya melihat berita tersebut tentu saja terkejut dan ia kini tidak merasa bersalah apa yang telah ia lakukan. Karena Lintang merasa dirinya telah membunuh orang yang pantas untuk mati. 김명진 씨의 DNA를 정밀하게 여긴 경찰의 정밀 DNA 2009년 강원도 지역에서
Malam harinya saat Myungjin colai, tiba-tiba bayangan Myungjin datang lagi dan menanyakan mengapa Lintang tidak mau bertanggung jawab atas kematiannya. Mendengar itu Lintang marah dan ia langsung mencekiknya sambil mengatakan jika Myungjin pantas untuk mati karena seorang pembunuh berantai. 저기 숨어 살면서 사람들 존나. Kemudian pagi harinya Lintang yang masih penasaran dengan Palu, dirinya terus melakukan pencarian, namun tidak pernah ketemu. Dan siapa sangka Palu itu berada di rumah si wanita berkacamata yang dimana saat kejadian wanita itu berada di TKP. Karena tak kunjung menemukannya, akhirnya Lintang memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Dan sesampainya di sana, si Lintang ini bukannya disambut baik oleh sang ibu, malahan ia disuruh untuk membuang sampah. Di tempat lain, detektif Jangnan mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah masuk rumah sakit. Mengetahui itu, ia pun langsung membeli jus botolan untuk dibawa ke sana. Namun ketika dibuka, ternyata isinya salah dan hal itu tentu saja membuat Jangnan marah-marah dan membuang jus tersebut. Alhasil, Jangnan pun tidak membawa apa-apa sehingga sang ibu langsung memarahinya karena Jangnan jarang pulang dan sekalinya menjenguk dirinya tidak membawa apa-apa. Kembali kepada Lintang yang sedang diajak ibunya untuk pergi ke gereja untuk mendoakan sang anak yang terlihat sangat kurus dan banyak hulang-hulang. Lalu ibunya juga khawatir karena di tempat Lintang bekerja telah terjadi pembunuhan. Sementara di kantor, para anggota polisi mendapatkan laporan dari atasan bahwa kepercayaan mereka kini telah menurun drastis kepada kinerja mereka. Maka dari itu sang atasan menyuruh semua anggota untuk bekerja lebih giat lagi. Kembali kepada si Lintang yang sedang mengkredit HP baru dan setelah itu ia pun kembali ke minimarket untuk bekerja. Namun ketika ia merapikan barang-barang, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang ingin membeli rokok. Dan ternyata perempuan itu adalah si buta yang saat itu berada di TKP. Perempuan itu bernama Yeok yang mengaku jika dirinya tidak buta dan ia menggunakan kacamata hanya untuk menutupi bekas luka di matanya. Lalu Yeok meminta uang 2 juta won sebagai uang tutup mulut karena dirinya telah melihat Lintang membunuh Myungjin. Bahkan ia juga memberitahu bahwa palu yang digunakan Lintang untuk membunuh berada di tangannya. Mendengar itu Lintang panik dan segera mencari uang 2 juta won tersebut dengan cara meminjam kepada kedua temannya serta membalikan HP yang telah ia kredit. Bahkan ia juga meminta sang bos untuk memberinya uang gajian lebih dulu dengan alasan ada keperluan mendadak. Awalnya si bos menolak, namun karena merasa kasihan, akhirnya ia pun langsung mentransfer gaji tersebut ke ATM milik Lintang. Tapi ternyata semua uang tersebut masih kurang dan Lintang langsung bergegas pulang ke rumah untuk mencairkan tabungan cicilan rumahnya. Setelah semua uangnya terkumpul, Lintang pun kembali ke Indomaret untuk menunggu Yeok datang. Di setiap ia kerja, Lintang terus memperhatikan pintu masuk karena siapa tahu Yeok datang kembali. Tidak lama dari itu terdengarlah suara pintu dan saat dilihat ternyata itu adalah si bos. Lalu si bos mengatakan bahwa di luar ia sempat melihat wanita buta yang sangat mencurigakan. Mendengar itu Lintang langsung keluar untuk mengeceknya, namun ia tidak menemukan Yeok di sana. Tetapi dirinya tidak sengaja menemukan sebuah bungkus rokok yang bertuliskan sebuah alamat rumah Yeok. Tanpa pikir panjang, Lintang langsung pergi ke rumah Yeok untuk memberikan uang sogokan. Di sana Yeok mengatakan kalau ia sempat terkejut ketika melihat Lintang telah membunuh di hadapan matanya sendiri. 얼마나 믿음직한 사람인가. 사실 저 진짜 놀랬잖아요 그날. 다른 아저씨도 그쪽이 죽였어요? 돈 좀 보여주세요. Lalu Yeok menyuruh Lintang untuk menghitung uang 2 juta won itu. Dan setelah dihitung, uang itu memang pas. Lalu Lintang meminta Yeok untuk tutup mulut dan memberikan palu miliknya. Mendengar itu Yeok setuju asalkan Lintang mau memberikan uang 2 juta won setiap bulan dan bukannya 1 kali saja. Di sini Lintang pun tentu saja langsung protes karena sebelumnya tidak ada kesepakatan. Dan Lintang pun merebut palu miliknya dan segera bergegas pergi. Namun Yeok dengan santai mengatakan jika dirinya tahu soal latar belakang Lintang yang merupakan seorang mahasiswa. Bahkan ia juga tahu mengenai kakaknya Lintang yang dikabarkan akan menikah. Mendengar itu Lintang pun langsung kembali lagi untuk bernegosiasi. 그 가져간다고 뭐가 좀 달라져요? 그 내가 좀 아는데 이땅 씨가 잘하면
Namun saat melihat perilaku Yeok yang sangat menyebalkan, tiba-tiba Lintang terpikirkan jika dirinya terus nurut kepada si Yeok, maka dirinya hanya akan menjadi seekor anjing yang harus nurut kepada majikan. Hingga akhirnya Lintang pun memutuskan untuk membunuh Yeok saat ini juga. Lalu Lintang mengambil kembali semua uang-uangnya dan segera pergi dari sana. Beberapa hari kemudian seorang kurir iseng mengintip lewat pintu karena Yeok tidak mengambil pesanan susunya. Di saat itu juga ia pun melihat jasad si Yeok dan segera melaporkannya kepada polisi. Saat polisi melakukan penyelidikan, tiba-tiba mereka menemukan sesuatu yang aneh, yang dimana mereka menemukan sebuah tengkorak di halaman rumah Yeok. Sementara Lintang sendiri sedang depresi dan merasa bersalah karena dirinya telah melakukan pembunuhan lagi. Lalu ia juga merasa heran mengapa dirinya belum ditangkap juga padahal ia telah meninggalkan jejak di TKP. Sambil memikirkan hal itu, Lintang juga berhalusinasi melihat wajah si Yeok yang telah hancur akibat dipukul palu. Sementara di kantor, tim forensik mengatakan bahwa mereka tidak menemukan sidik jari siapapun karena di setiap tempat telah dipenuhi air liur anjing. Sedangkan Lintang yang belum mengetahui jika dirinya telah aman tiba-tiba memutuskan untuk bunuh diri. Namun aksinya itu gagal karena mendengar suara ketukan pintu dan ternyata itu adalah si Han yang merasa khawatir kepada Lintang yang tidak pernah ngampus. Bahkan si Han juga merasa aneh dengan perilaku Lintang akhir-akhir ini karena kemarin Lintang merengek untuk meminjam uang dan sekarang ia pamer uang. 병신 같은 새끼. 넌 평생 이렇게 쓰레기처럼 살아라. Kembali ke kantor polisi yang dimana mereka yakin jika kasus ini adalah pembunuhan. Namun mereka masih kesusahan untuk membuktikannya karena kekurangannya barang bukti. Lalu salah satu polisi disuruh atasannya untuk pergi mengantarkan anjing si Yeok ke penampungan. Dan saat di jalan, anjing tersebut tiba-tiba ingin masuk ke tempat karaoke seperti menyadari sesuatu. Tetapi si polisi tidak merasa aneh dan ia malah menganggap anjing ini ingin minum bir. Namun siapa sangka di tempat itu ternyata ada Lintang yang sedang stres karena memikirkan nasib dirinya. Apalagi masalah baru muncul sebab si bos minimarket telah melaporkannya ke polisi gara-gara Lintang tidak bekerja, padahal sudah menerima gaji lebih dulu. Kembali lagi dengan si polisi yang masih mengurusi anjing milik si Yeok. Namun dari kejauhan dua murid berandalan yang kemarin ditangkap oleh detektif Jangnan ternyata sedang mengawasinya. Bahkan mereka juga merasa dendam kepada si polisi dan memutuskan untuk membunuhnya. 건드리면 좋대. 아 뭐가 좋아? 그 새끼 알지? 그 톱장남 새끼. 아 걔나. Sementara Lintang sendiri melihat berita di HP mengenai si Yeok yang ternyata seorang psikopat yang telah membunuh orang tuanya sendiri. Di sini Lintang pun terkejut dan merasa pede karena dirinya lagi-lagi membunuh orang yang pantas untuk dibunuh. Di tempat lain, dua berandalan tadi ternyata enggan untuk pulang ke rumah karena takut dicari polisi. Namun saat itu mereka ingin merokok dan tidak memiliki uang. Tetapi kebetulan Lintang lewat ke sana sehingga mereka pun memutuskan untuk memalak si Lintang. Terlihat Lintang yang sudah menjadi pembunuh berdarah dingin berusaha untuk santuy menghadapi mereka. Padahal aslinya ia gemetar dan bulu kuduknya berdiri. Keesokan paginya dua berandalan tadi ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Sementara Lintang sendiri tiba-tiba berada di kos-kosannya termasuk dengan palu dan batu yang biasa ia gunakan untuk membunuh. Lalu Lintang teringat jika semalam dirinya telah diantar pulang oleh seseorang, tetapi ia tidak tahu siapa. Lalu Lintang melihat secari kertas yang menyuruhnya untuk bergabung ke obrolan rahasia yang berada di Telegram jika Lintang membutuhkan bantuan. Kemudian scene berpindah dengan masa lalunya si Yeok yang ternyata dirinya memang budak bangor karena setiap harinya ia selalu mabok ciu bersama teman-temannya. Namun saat itu ia mengalami musibah karena gasolin yang akan dia gunakan untuk membakar rokok tiba-tiba bocor dan ngebeleduk. Atas kejadian itulah mata kiri Yeok menjadi terluka dan ia selalu memakai kacamata hitam untuk menutupi rasa malunya. Lalu ia pun frustasi dan memutuskan untuk membunuh kedua orang tuanya dengan cara hal gila, yang dimana ia menggunakan gas 3 kg untuk membius mereka. Namun di saat itu ibunya terbangun sehingga Yeok yang panik langsung menggunakan pisau untuk membunuh mereka berdua.
8개의 생명보험을 들었다고. Dan setelah itu ia pun menguburnya di depan halaman rumah. Maka dari itulah banyak sekali para tetangga-tetangga di sana yang sangat bahagia dengan kematian si Yeok, karena mereka menganggap kematian Yeok adalah ajab dari Tuhan. 을 빌어주자는 글도 보았습니다만. Kembali ke masa sekarang yang memperlihatkan detektif Jangnan sedang membaca sebuah artikel yang menceritakan tentang si Yeok tadi. Tanpa pikir panjang, Jangnan dengan Yongjae langsung mendatangi penulis tersebut yang sedang bekerja di pabrik makanan. Dan ini orangnya kita sebut saja si Siti. Lalu si Siti menceritakan jika Yeok sejak kecil sudah memiliki jiwa psikopat. Dan hal itu bisa dibuktikan dengan bekas luka milik si Siti yang telah disiram air panas oleh Yeok. Yang dimana si Yeok ini tidak merasa bersalah dan ia malah tertawa seolah-olah tindakannya sangat menyenangkan. 쓰신 거 봤어요. 나한테 끓는 물 부을 때 걔 웃고 있었어요, 형사님. 한 번만 더 연락드릴게요. 아니요. Di tempat lain, para polisi memberikan kejutan kepada rekannya bernama Jungjin yang ternyata masih hidup, walaupun mereka belum tahu siapa yang telah membunuh dua berandalan itu. Lalu Jungjin menemui sang atasan dan mengutarakan niatnya untuk keluar dari polisi karena ia ingin membuka lembaran baru. 미용실 하지 않습니까? 기러기를 할 짓이 아니더라. Sementara Jangnan dan Yongjae pergi ke rumah si berandalan itu yang kini akan dimakamkan. Di sana Jangnan meminta pihak keluarga untuk melakukan otopsi agar mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Namun pihak keluarga tidak mau dan malah mengusir mereka. Dan hal ini tentu saja membuat Jangnan pusing, padahal beberapa bulan yang lalu dua berandalan itu telah berbuat ulah karena memperkaos seorang gadis remaja. Dan siapa sangka gadis remaja itu memutuskan untuk bundir karena tidak mau membuat orang tuanya menanggung malu. 자살했어. Kemudian saat hari pemakaman, orang tua pelaku datang dengan wajah watados dan mengatakan bahwa kejadian yang menimpa si korban bukan pemerkosaan, melainkan atas dasar suka sama suka. Di sini orang tua korban tentu saja tidak terima, ditambah lagi dengan pihak berwenang yang membebaskan dua berandalan itu dengan alasan mereka masih di bawah umur. Yongjae yang mendengar cerita tersebut langsung berpikiran apakah mungkin pembunuhan dua berandalan itu ada kaitannya dengan keluarga korban yang saat ini belum terima. Di sini Jangnan sebenarnya ingin mengiyakan pendapat tersebut, namun apa daya ia kekurangan barang bukti. Karena saat di TKP mereka tidak menemukan barang bukti yang menunjukkan adanya perencanaan pembunuhan. Lalu Jangnan mendatangi pemilik Indomaret sambil menunjukkan foto Yeok kepadanya. Di sini si bos tentu saja ingat karena si Yeok pernah berdiri di depan minimarketnya ketika Lintang menemuinya. Namun si bos tidak mau membahas Lintang lagi karena ia masih sakit hati kepada Lintang yang belum mengembalikan uangnya karena telah mendapatkan gaji lebih awal. Sementara Lintang sendiri sedang masuk ke grup Telegram yang bernama Only for Heroes. Dan saat ia masuk ternyata adminnya nampak seperti kenal sekali dengan Lintang karena si admin terus menyapanya. Namun Lintang merasa tidak nyaman, ditambah lagi dengan seorang kurir yang tiba-tiba datang untuk menyerahkan surat panggilan polisi atas tuduhan Lintang telah menipu si bos minimarket. Kemudian Jangnan mendatangi polisi yang menangani kasus penipuan itu karena ia berharap Chang Taek dapat memberitahunya jika Lintang datang ke kantor untuk menjelaskan semuanya. Sementara Yongjae mendatangi bapak dari si korban yang telah diperkaos oleh dua berandalan itu. Lalu si bapak yang bernama Samhook mengatakan jika anaknya memiliki hobi memotret dan banyak sekali foto-foto yang terpajang di kamarnya. Samhook juga menjelaskan kalau anaknya terkenal sangat baik hati dan tidak sombong. Maka dari itulah ia pun terpaksa melakukan balas dendam kepada dua berandalan tersebut. Mendengar pengakuan itu, sontak saja Yongjae terkejut dan segera membawa Samhook ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara Lintang yang merasa keberuntungannya sudah habis, akhirnya ia pun menelpon polisi untuk menyerahkan diri. Namun Chang Taek malah menganggap kalau itu merupakan penyerahan diri terkait kasus masalah gaji dengan si bos minimarket. Lalu ia meminta Lintang untuk datang ke kantor sesuai dengan surat panggilannya. Namun Lintang memaksa untuk diinterogasi hari ini sehingga Chang Taek pun menyetujuinya. 이탕이요. 출석 날짜에 형사과 가서 조사받으시면 됩니다. Sebelum pergi ke kantor polisi, Lintang akan mengirimkan uang dulu kepada orang tuanya, termasuk membayar hutang kepada si bos minimarket. Dan ia juga membawa palu dan bata yang merupakan barang bukti kejahatannya. Di waktu yang sama, Yongjae bersama polisi satunya sedang menginterogasi Samhook atas pengakuannya yang telah membunuh si dua berandalan.
Lalu Jangnan yang berada di sana merasa ada yang janggal dengan pengakuan si Samhuk, dan ia langsung masuk ke sana untuk menyuruh Samhuk untuk menulis sambil merokok. Tapi Samhuk menjelaskan kalau ia sudah berhenti merokok, dan hal ini tentu saja membuat Jangnan semakin yakin jika Samhuk bukan pelaku yang sebenarnya, karena di wajah korban terdapat bekas luka dari goresan rokok, dan yang paling parah ada di bagian wajah yang kiri. Jadi di sini Jangnan menyimpulkan bahwa pelaku sebenarnya telah memukul si dua berandalan menggunakan tangan kanan, sementara Samhuk menggunakan tangan kidal. Dan hal itu bisa dilihat ketika Samhuk akan menulis. 천천히 작성해 주시면 됩니다. 누님은 오른손잡이도 아니시고. Namun siapa sangka pendapat Jangnan ini ternyata tidak disukai oleh rekannya dari kepolisian, karena ia menganggap Jangnan ini sok pintar padahal sudah jelas pelakunya adalah si Samhuk. Akibat hal itulah Samhuk pun dibebaskan dulu sambil menunggu polisi memproses pengakuannya. Namun ketika di perjalanan Samhuk malah ngelamun karena ia masih belum rela kehilangan putri kesayangannya. Dan ia juga teringat dengan malam itu ketika dirinya akan balas dendam kepada dua berandalan itu, yang dimana Samhuk mengikuti dua berandalan tersebut dan ternyata ia juga tidak bekerja sendirian, karena ada seseorang yang memberikan instruksi kepada dirinya. Tapi di malam itu Samhuk merasa pesimis dan takut gagal sehingga ia pun menjadi bimbang. Dan ketika ia sadar dari lamunannya, tiba-tiba ia ditabrak mobil, yang ternyata orang yang menabraknya adalah si ibu dari salah satu dua berandalan itu. Tidak hanya Samhuk yang mendapatkan masalah, Lintang malamnya juga sama. Setelah ia mentransfer uang kepada sang ibu dan bosnya, tiba-tiba pengendara motor melintas dan menjabret tasnya. Namun dua penjabret itu langsung amuk-amukan karena isi dari tas Lintang berisi palu dan bata yang biasa Lintang gunakan untuk membunuh. Sementara Samhuk yang ternyata masih hidup tiba-tiba didatangi oleh Jangnan yang terus menanyakan soal pelaku aslinya. Namun Samhuk tetap mengaku jika dirinya adalah pelaku yang sebenarnya. 저희가 신경을 더 썼어야 되는데 참. 살해범하고 아는 사이세요? 속이 후련했습니다. 내일 또 오겠습니다. Setelah Jangnan pergi, Samhuk mengeluarkan HP dan disinilah terungkap fakta jika Samhuk merupakan bagian anggota dari grup Telegram Only for Heroes yang kemarin Lintang chat. Maka dari itu ia pun sangat panik ketika berpapasan dengan Lintang di rumah sakit. 안녕하세요. 여기 계시면 안 돼요. 텔레그램? 네, 하고 싶어요. Lalu ia meminta Lintang untuk segera pergi karena di sini banyak sekali polisi yang sedang memburu Lintang. Di sini saya juga nggak tahu dengan maksud dan tujuan si Samhuk, tapi yang jelas ia berterima kasih kepada Lintang. 빨리 가시라고. 빨리. 근데 여기 번호는 많으니까 빨리 가시라고. Namun sialnya saat Lintang pergi, ia malah bertemu dengan Jangnan yang saat itu langsung mengejarnya. Sementara Samhuk teringat kembali dengan kenangan indah ketika bersama putri kesayangannya sambil mengingat kejadian malam itu, yang dimana saat Samhuk sudah bersiap untuk membunuh dua berandalan itu, dirinya malah keduluan oleh Lintang yang dengan gagahnya membantai dua berandalan tersebut. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun tewas di tangan Lintang, dan itulah alasan mengapa Samhuk berterima kasih karena Lintang telah membalaskan dendamnya. 아빠. Lalu Jangnan yang sedang mengejar Lintang, tiba-tiba ia mendapatkan kabar dari suster mengenai Samhuk yang telah bunuh diri dengan cara memakan obat-obatan hingga overdosis. Mendengar itu Jangnan pun terpaksa harus kembali ke rumah sakit dan membiarkan Lintang pergi. Sementara Lintang dengan panik segera menghapus akun Telegramnya karena ia takut dirinya terlibat dengan masalah si Samhuk. Ia juga teringat kembali dengan kejadian malam itu yang dimana saat ia pingsan, dirinya tengah dibawa oleh dua orang, yaitu si Samhuk dan satunya lagi masih misterius karena Lintang tidak melihatnya. Di tempat lain kakak dan orang tuanya Lintang datang ke kontrakan untuk menjenguk Lintang. Namun Lintang tidak berada di kontrakan dan mereka hanya menemukan sebuah surat yang tertempel di kulkas. 어머니 아버지께 Kemudian scene flashback-flashbackan sebelum Samhuk meninggal,
yang dimana saat itu ia sedang curhat kepada seseorang mengenai nasib anaknya yang harus tewas bunuh diri setelah diperkaos si dua berandalan. Lalu Samhoek mengatakan kalau ia ingin balas dendam, namun apa daya ia tidak memiliki keberanian dan tidak pernah membunuh. Mendengar itu, si pria misterius akan membantunya dan ia juga mengajak Samhoek untuk bergabung dengan grup telegramnya yang bernama Only for Heroes. Kelangnya numela guys. Lalu siapakah orang tersebut? Karena saya juga tidak tahu. Pokoknya ciri-cirinya memakai baju Batman. 제가 쓰러진 줄 아세요? 애비 잘못 만나서. 말씀 중에 죄송한데